Yes, Nofri Simanjuntak di sini. Pagi-pagi semangat pagi semua. Selamat hari Minggu. Seperti biasa, saya akan berbagi video mengenai analisa teknikal, sentimental. Untuk kali ini langsung saja yang pertama, pair Euro USD. Jangan lupa bahwa yang namanya trading plan itu perlu kita buat sebelum kita melakukan eksekusi entry, sehingga Anda terbiasa trading dengan perencanaan yang matang, bukan hanya berdasarkan feeling atau sifatnya reaktif saja. Dan trading plan yang lengkap itu terdiri dari trend, kemudian support and resistance. Kita bisa memprediksi bukan memastikan kalau misalkan Euro USD naik kemana, turun kemana, dan berikutnya strategi entry-nya seperti apa, apakah breakout, dan setelah breakout langsung entry, ataukah setelah breakout kita tunggu koreksi dan tertahan baru kita entry. Kemudian hal yang tidak boleh juga kita lupakan adalah skenario exit-nya. Ada dua, exit pada saat kita mengalami situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau SL, sehingga resikonya selalu kita batasi dan tidak akan menghabiskan dana pada account real kita. Dan selanjutnya yang kedua adalah profit taking-nya kira-kira di level atau area mana. Terakhir, sebaiknya kita perlengkapi dengan forecast map atau roadmap atau mapping. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari analisa sentimental dengan melihat data commitment of trade yang disediakan di website Bapeptinya Amerika atau cftc.gov. Ini sudah saya rangkum dalam Microsoft Excel. Data terakhir 16 Agustus 2022 kita lihat untuk mata uang USD dan juga Euro sehingga menjadi pair Euro USD. Kalau kita perhatikan bahwa secara prinsip kepemilikan institusi besar terhadap posisi long di USD itu masih konsisten jauh lebih besar dibandingkan shortnya, dengan perbandingan 80% banding 20%. Dan kemudian di euro sendiri perbandingannya adalah lebih besar shortnya 55% dibandingkan longnya 45%, berarti kecenderungannya adalah downtrend. Dengan demikian kalau kita jadikan sebuah pair yaitu Euro USD, tentunya ini menjadi bearish dan itu cocok dengan baik itu teknikal serta fundamentalnya. Dan kesimpulannya untuk analisa sentimental tidak ada perubahan yang signifikan Euro USD downtrend atau bearish. Sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya. Seperti biasa kita mulai dari time frame yang lebih besar karena memang metode kita top down, dimulai dari weekly, di mana di weekly ini terjadi pola candle yang disebut dengan bullish engulfing. Candle ini menelan candle sebelumnya sehingga kecenderungannya adalah uptrend. Pengalaman saya, bullish engulfing ini biasanya ada koreksi dulu dan ini bisa juga dijadikan sebagai sebuah area base yaitu demand, dan kita mendapatkan peluang untuk melakukan aksi buy di sekitar ini. Itu bicara simpelnya di dalam menentukan area supply and demand dengan bantuan pola candle yang disebut engulfing. Kemudian kalau kita bandingkan langsung dengan Euro USD, tentunya korelasinya itu berseberangan dalam tanda kutip, artinya kalau kecenderungan yang terjadi closing candle di weekly itu bullish, maka mestinya Euro USD itu bearish, mengingat di dalam DXY 60% adalah Euro. Sekarang kita cek saja, kita buktikan, dan ini benar. Jika di USDX atau dollar index terjadi
bullish engulfing, ternyata di Euro USD kebalikannya terjadi bearish engulfing, di mana candle ini menelan candle sebelumnya sehingga kecenderungannya jelas adalah bearish, tetapi sama saja biasanya sering terjadi koreksi dulu sehingga ini bisa dijadikan sebuah area base supply di mana kita bisa melakukan aksi-aksi sell jika terjadi koreksi kembali ke area ini. Jangan lupa di dalam Zumpa Edukasi FBS saya sudah mengajarkan cara menentukan area supply and demand secara sederhana dengan menggunakan pola candle bearish engulfing atau bullish engulfing. Dan untuk lebih tajamnya lagi kita akan lihat di D1. Seperti sebelumnya saya sudah membuat Fibonacci extension dengan melihat wave ini, di mana saya tarik dari sini ke sini, kemudian juga ke sini, dan seperti yang kita lihat sebelumnya secara prinsip tertahan di 161,8 ini, dan bukan hal yang tidak mungkin ini masih turun, kemudian kembali bounce di sini, dan juga terbentuk chart pattern yang disebut dengan double bottom. Kita akan masuk ke H4 guna membuat trading plan. Tambahan informasi bahwa range pergerakan mingguan untuk Euro USD itu antara 222 sampai 232 per minggu. Kemudian saya sudah menentukan area-area untuk melakukan sell, di mana trennya sudah kita ketahui baik itu weekly, daily, dan juga H4 konsisten downtrend, sehingga kalau terjadi kenaikan-kenaikan itu peluang untuk kita mendapatkan harga bagus, bisa sell di pucuk. Kemudian juga saya langsung saja untuk konservatif entry dengan menginput pending order sell limit saya lakukan di 1.0265, SL-nya 100 pip atau 1.0365, TP-nya 200 pip 1.0065. Minggu lalu order konservatif limit kita yaitu sell limit memang tidak kejemput, tetapi order-order harian kita 2 kali kejemput. Anda ingin bergabung dalam signal gratis premium, silakan hubungi WA saya 0811992989. Anda akan mendapatkan signal yang sifatnya konservatif atau swing, dan itu santai sekali karena pending order, kemudian juga signal-signal harian di mana bisa saja pending order buy stop sell stop, buy limit sell limit, atau juga market execution. Dan juga signal-signal tersebut diberikan jadwal secara teratur sehingga biasanya Anda tidak akan ketinggalan di dalam melakukan entry. Signal juga dilengkapi dengan skenario entry dan juga forecast map sehingga Anda bisa belajar dan berlatih secara mandiri. Bicara mengenai signal market execution atau lebih agresif, Anda bisa mengincar tidak setinggi ini di 1.0265 yang merupakan konservatif, tetapi bisa di 1203 atau bisa juga di 1.0095 jika misalkan setelah terjadi kenaikan sampai ke sini atau ke sini di H1 M30 M15
terjadi pembalikan tren baik itu secara chart pattern atau candlestick pattern. Kenapa alasan saya melakukan sell limit konservatif order di 1.0265? Karena di sini ada area history high di sini, kemudian juga di sini, sehingga jika terjadi kenaikan sampai di sini berpotensi membentuk chart pattern head and shoulder atau HNS, di mana itu sesuai dengan tren Euro USD yang bearish. Jadi saran saya menggunakan pola HNS atau inverse HNS itu sesuaikan dengan tren. HNS itu trennya turun secara garis besarnya, kemudian inverse HNS jika trennya naik. Lanjut, kenapa saya membuat ini sebagai area sell dan diperhatikan harga 1.0203 sebagai level tertinggi dari area ini adalah karena menurut saya ada area base di sini di mana candle ini menelan candle ini dan ini membentuk area supply. Kemudian juga kenapa saya menandai ini sebagai area sell dan titik terendahnya dari area tersebut adalah 1.0095 untuk melakukan aksi sell jika terkonfirmasi terjadi pembalikan tren di time frame lebih kecil, karena di sini ada history low, kemudian juga ada beberapa history low di sini. Sehingga itulah kesimpulan dan alasan untuk menetapkan area-area tersebut sebagai area sell, baik itu konservatif dengan limit atau juga agresif dengan market execution. Jangan lupa saya ulang sedikit fundamental secara sederhana bahwa negara Eropa ini masih mengalami masalah dalam kaitannya dengan rantai pasokan khususnya untuk makanan dan energi, sehingga menyebabkan harga pangan dan energi menjadi naik. Apalagi berkaitan dengan Rusia Ukraina, pasokan gas khususnya ke Jerman itu tersendat. Dan jangan lupa bahwa di Eropa sudah mulai memasuki musim dingin, sehingga secara logika mestinya mereka membutuhkan gas dalam jumlah yang lebih besar, dan ternyata gas yang tersedia malah secara supply itu sedikit, sehingga menimbulkan kenaikan harga. Itu menjadi masalah utama, termasuk juga sebetulnya Inggris, walaupun Inggris bukan masuk Uni Eropa tetapi terletak di benua Eropa. Itu yang saya lihat sebagai problem baru di mana Eropa memasuki musim dingin dan puncaknya adalah Desember. Tentunya orang semakin membutuhkan energi yang lebih besar, khususnya gas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya bagikan dari mulai tren, kemudian support and resistance, skenario entry exit, dan juga forecast map-nya. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Salam trading tenang senang, no free Simanjuntak.